menimbulkan trauma yang lebih dalam jika mereka adalah korban dari KDRT. Sudah sering terdengar, kekerasan yang terjadi dalam bentuk apapun, korbannya adalah perempuan. Baik itu kekerasan verbal, psikis, hingga seksual. Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan merupakan segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, baik itu dewasa, remaja, maupun anak. Jika melihat data, rasa-rasanya beragam kasus kekerasan terhadap perempuan terus saja ada, dari ranah domestik hingga negara. UPTD PPADP 3AKB Jember telah mencatat beragam kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani. Pada 2020 sebanyak 44 kasus telah tercatat, naik pada 2021 sebanyak 95 kasus. Naik lagi per Oktober 2022 sebanyak 109 kasus. KDRT bagaikan fenomena gunung es yang dangkal di permukaan tapi sangat tinggi jika diselami. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa KDRT adalah urusan private yang siapapun tidak boleh cawe-cawe di dalamnya. Padahal, negara sudah membuat regulasi bahwa jika itu terjadi, bukan hanya menjadi masalah rumah tangga. Publik, bahkan negara harus hadir untuk ikut menangani siapapun yang mengetahuinya, terutama menyelamatkan dan memberikan rasa aman kepada korban yang dalam hal ini mayoritas adalah perempuan. Relasi yang tidak sehat menjadi muasal kasus terjadi. Faktornya pun bermacam-macam. Namun intinya adalah jalinan yang didasarkan atas relasi kuasa di tubuh salah satu pasangan, merasa superior secara fisik maupun ekonomi, sehingga bisa berperilaku sesuka hati. Bentuk dan dampak yang ditimbulkan dari KDRT bukan hanya fisik, namun juga psikis. Cukup dalam bagi para korban itu sendiri. Jadi kalau misalnya kekerasan fisik mungkin itu bisa disembuhkan gitu ya, tapi kalau untuk psikis itu biasanya menimbulkan trauma yang lebih dalam, kemudian juga nanti kaitannya dengan kesejahteraan secara psikologisnya, kemudian nanti juga bisa berdampak pada bagaimana dia berelasi sama orang lain, bagaimana mereka bersikap, berfungsi sehari-hari, itu pasti juga ikut terdampak jika mereka adalah korban dari KDRT itu sendiri. Korban KDRT adalah dia yang haknya dirampas. Respon diri untuk menghadapi hal itu tidak sama pada masing-masing perempuan. Yang tidak sanggup menghadapi situasi demikian akhirnya menimbulkan stres. Sejalan dengan hal itu, fungsi reproduksi juga akan ikut terganggu. Singkatnya, adalah terjadinya gangguan hormonal dalam tubuh perempuan. Fungsinya akan terganggu. Stres itu kan merupakan respon pada saat kita menghadapi sebuah situasi atau menghadapi seseorang yang mungkin pada saat itu kita belum sanggup menghadapi. Nah, ketika tekanan ini terus-menerus datang, khususnya misalnya dari pasangan, pasti stresnya itu intensitasnya akan meningkat. Nah, kalau stresnya meningkat, maka itu bisa berpengaruh secara fisik atau biologis. Misalnya kaitannya dengan gangguan hormon, misalnya gangguan pada siklus menstruasi, atau misalnya gangguan pola tidur, atau juga misalnya pola makan, dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan misalnya seorang itu bisa mengalami yang namanya psikosomatis gitu ya, atau merasa kesakitan pada area tertentu pada tubuhnya, bahwa sebetulnya itu kalau diperiksa secara fisiologis ya baik-baik saja, tapi semua itu merupakan respon tubuhnya atas stres yang sedang dialami, yaitu kaitannya dengan
kekerasan yang sedang dialami dari pasangan. Dalam banyak kasus KDRT, istri seringkali ditempatkan pada situasi yang serba salah. Tidak sedikit yang akhirnya menerima perbuatan yang menimpa kepada dirinya karena beragam alasan. Anak, status, cinta, rasa takut kehilangan, nama baik keluarga, hingga perekonomian. Kepala DP3AKB Jember Supri Handoko melaporkan bahkan pada banyak kasus KDRT yang ditangani, faktor ekonomi menjadi alasan utama. Yang di 31 kecamatan yang terlaporkan secara baik, maka kami akan selalu menugaskan tim untuk segera membuat kronologisnya, mencari alternatif solusinya, bahkan sampai pendampingan, sampai pada trauma healingnya dan seterusnya. Bahkan kita memberikan solusi untuk sampai pelatihan keterampilannya agar mendapatkan tambahan penghasilan. Seperti hari ini yang kita kerjakan banyak sekali. Dari penjahit itu ada 20 orang, kemudian dari tata rias wajah dan rambut itu ada 30 orang, yang nanti akan menjadi ikatan wanita pengusaha. Itu nanti kita membentuk peka dan perempuan yang lain untuk menjadi mampu memproduksi kue kering. Ini sedang kita latih 80 orang. Nanti akan kita bantu dengan peralatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah semangat bagi perempuan Jember, bagaimana agar setiap perempuan di Kabupaten Jember ke depan betul-betul menjadi perempuan yang berdaya, dan anak-anak di Jember betul-betul terlindungi dengan baik, dan semua keluarga di Kabupaten Jember betul-betul menjadi keluarga yang berkualitas di masa depan.